Informasi yang beredar itu kan ada tembakan 7 kali tidak kena, ditembak balik 5 kali, kena 4 kali, tapi menghasilkan lubang 7 kali. Ternyata setelah saya hitung yang mulia 10 kali. Oh, berarti dari 10. Itu 10. Nah, dari berdasarkan gambar itu saya jelaskan yang mulia. Pertama, ada tembakan dari sana terus kayak gitu. Sedangkan informasi itu tembak menembak. Tentu harus ada, maka saya katakan waktu itu saya memancing mereka. Apakah ada peluru di Indonesia yang bisa U-turn, yang terbalik? Kenapa ini tembakan dari belakang tembus ke hidung? Nah, maka disitulah waktu itu saya duga para dai ini diajar-ajari oleh siapa. Dia bilang, oh betul, setelah tembak menembak dia terjatuh, lalu saya tembak lagi untuk memastikan dia mati. Nah, inilah kejahatan saya bilang. Maka jadikan tersangka. Itu permintaan saya pertama kali, karena dia sudah lumpuh tapi kok masih tembak. Nah, makanya atas informasinya itu kepada kabar eskrim langsung dijadikan tersangka karena sudah lumpuh ditembak lagi. Nah, kemudian ada juga tembakan yang dari bawah, apa itu rahang tembus ke bibir bawah. Nah, 2 kali ya. Kemudian ada juga yang menurut kepolisian itu serpihan begitu. Kemudian ada juga di gambar dia sama di beliau. Kemudian ada juga bukan tembus di dada kiri. Diduga peluru. Nah, jadi sudah 30 yang mulia, satu dari belakang tadi, satu dari sini, satu di situ. Kemudian ada juga tembakan di pergelangan tangan kiri bawah yang mulia. Dari dalam terus ke sini. Berarti sudah 4. Nah, selain itu masih ada juga diduga tembakan peluru ya di kaki sebelah kiri, di bagian bawah. Ini tidak terucap di dalam rilisnya mereka pertama kali. Kemudian ada juga di pergelangan kaki kiri, bawah kiri dan bersaudara. Kemudian kaki kanan ini, menurut orang tuanya ini lahir sempurna. Ngambil kulit melamar polisi juga dia sempurna. Tapi ketika mati dia bengkok. Nah, kemudian ada juga dada ini lebam-lebam biru. Waktu masih segar fotonya. Nah, dari sinilah kemudian dari sini kami punya keyakinan ini ada penyiksaan. Karena di jari-jarinya melihat jari ini dan jari manisnya ini ada patahan-patahan. Dan ada juga itu buka terbuka menganga. Dari sinilah kami menganalisa ini bukan tembak menembak. Maka saya berikan tangan yang mulia kepada kabar eskrim. Saya mau tembak menembak dengan Baradae. Betulkah dia ini jago tembak seperti itu? Saya latihan setengah hari, saya adu tembak dan saya janji tidak akan menuntut keluarga saya. Lalu diinformasikan kepada ini adalah jago tembak vertikal, pelatih dan sebagainya. Harus ada dari kepala biro Mabes Polri mengatakan dia jago tembak, ada sertifikatnya. Karena saya belajar dari teman-teman saya ada puluhan jilid. Bahwa jilid 17 ini adalah senjatanya perwira. Mesti di perwira tinggi. Mengapa ini polisi Primula bisa pakai jilid 17? Biasanya kalau formula begini senjatanya sepanjang saya bilang. Maka terjadilah obstruction of justice. Lalu mereka ciptakan surat-suratnya seolah-olah bisa dipelangi. Padahal saya investasi yang mulia. Dia baru belajar senjata itu sekitar bulan November atau Maret di tahun yang sebelumnya. Jadi tidak orang yang baru belajar langsung jadi pelatih. Dari kejanggalan ini yang mulia, kami semakin yakin ini pembunuhan terencana. Jadi kami bekerja siang malam sampai saya kurang lebih 3 bulan hampir jarang tidur untuk menginvestigasi ini. Tetapi saya yang mulia, mereka-mereka yang ini rata-rata tidak mau expose karena sebagian masih aktif di instansi mereka. Mohon izin yang mulia. Tadi yang mulia sudah memperingatkan kepada pengunjung sidang untuk tidak live ini, sampai saat ini masih live di TV. Tolong petugas keamanan, tolong diperiksa semuanya. Lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Baik. Tadi saudara mengatakan bahwa ada ancaman dari saudara mendapat informasi dari saudara saksi Vera bahwa mendapatkan ancaman sebanyak 3 kali. Betul yang mulia. Komunikasi apa saja yang
disampaikan oleh saudara saksi Vera kepada saudara? Pada tanggal 19 dan tanggal 21, almarhum memberitahu kepada kekasihnya itu Vera bahwa dia akan dibunuh atau dihabisi. Lalu dia meminta maaf apabila ada kesalahan dia selama ini. Kemudian dia meminta supaya dia membuka hati kepada pria lain, karena dia tidak mungkin lagi bisa menikahi kekasihnya karena dia sudah diancam saat ini dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian sebentar, yang terakhir tadi saudara sampaikan, ya, kenapa bisa sampai mencari laki-laki lain? Ada masalah apa? itulah saya tanyakan kepada Vera, apa masalahnya sehingga dia harus menyuruh kamu mencari pria lain atau membuka hatimu kepada pria lain. Informasi yang saya baca di dalam WhatsApp itu dan dari Vera, dia bilang begini, almarhum dituduh oleh skuad-skuad lama bahwa dia membuat ibu sakit, ibu yang dimaksud ini PC. Lalu Vera bertanya, yang kau pukulnya ibu? Tidak ada saya pukul itu, dek, mana berada saya mukul itu, kan begitu. Tetapi dia dituduh oleh para skuad-skuad ini menyebabkan ibu sakit gitu loh. Tetapi informasi tentang ibu sakit gara-gara dia seperti tidak logis dengan pada tanggal 1 ibu PC masih membagi-bagi hadiah kepada adik daripada almarhum, yaitu memberikan uang 5 juta, dompet merek Pedro dan tas. Bahkan dijanjikan diurus kepindahannya dari Yanma Polri ke Jambi. Kemudian tanggal 2 almarhum diajak datang ke mengawal ke Magelang. Kemudian tanggal 4 yang mulia almarhum masih dipotret sedang menyetrikai baju anak-anaknya, dan hasil potretan itu dikirim kepada adiknya lalu dipuji-puji, dikatakan ini pria ulet, tangkas, multi talenta, sampai bingung mau kasih gaji berapa, begitu. Kemudian informasi tanggal 7 almarhum ini diajak curhat-curhat seperempat jam ke kamarnya dengan cara dipanggil oleh Brigpa PRR. Nah, ini rangkaian informasi yang kami olah yang mulia. Dan kemudian foto almarhum lagi dipotret tanggal 4 itu sudah kami berikan baik kepada penyidik maupun kepada media yang mulia. Baik. Ya, saudara saksi, ya kan ini kalau perjuangan saudara, perkara ini nggak akan pernah naik. Kan Betul itu. yang mulia. Pertanyaan saya, apakah ada hal lain yang belum diterangkan oleh saksi-saksi yang saudara ketahui? Karena kami untuk keterangan tadi Vera, kami akan periksa sendiri, adiknya juga kita akan periksa sendiri. Ada yang mulia, bahwa adik almarhum sudah menganggap Ibu PC dan Pak Perdisambo itu sebagai keluarganya. Jadi dia sudah sering mondar-mandir ke rumah itu. Karena adik almarhum ini juga dekat dengan Ibu PC, sering chatting-chattingan atau WhatsApp-WhatsAppan. Termasuk di bulan Mei ketika Ibu PC dan Pak Perdisambo naik jet pribadi ke Bali membawa anak-anaknya termasuk anjingnya dan semua dibawa ke sana. Di situ juga mereka chatting-chattingan, maksudnya melalui WhatsApp. Tetapi khusus di tanggal 8 Juli 2022 adik almarhum entah karena gerakan apa dia datang ke rumah itu pulang kerja, karena dia kerja sebagai polisi di Yanma. Tetapi khusus di sore hari itu dia digeledah oleh saksi Daden. Daden itu adalah ajudan kesayangan daripada Perdisambo. Dia digeledah apakah membawa senpi atau dia. Yang menggeledah itu 2 orang, Daden dan Romi. Romi ini juga ajudan yang biasa menemani Perdisambo di rumah Bangka. Nah, adik almarhum ini, saksi Reja ini yang tadi ada di sini juga merasa aneh karena selama dia kunjungan ke situ beberapa tahun tidak pernah dia digeledah. Kemudian karena dia mau berusaha masuk ke rumah itu, dicegat dengan mengatakan kamu ditunggu oleh Karo Propos. Sehingga dia bingung kenapa Karo Propos menunggu dia di kantor. Maka ditanya, bisa nggak pakai baju begini? Karena waktu itu dia pakai baju olahraga, informasinya begitu. Tetapi Daden mengatakan harus pakai baju pakaian dinas harian lepas. Sedangkan pakaiannya dia untuk pakaian dinas harian lepas itu sedang ada di laundry. Akhirnya dia tidak jadi masuk ke rumah itu, tetapi langsung pergi ke laundry. Tetapi ada pemandangan dia yang aneh katanya. Selama dia datang ke rumah itu belum pernah melihat satpam mencuci rumah. Tetapi khusus di sore hari itu, kurang lebih menjelang maghrib itu, rumah dicuci oleh satpam sipil di rumah Saguling. Itulah menurut dia yang aneh. Kemudian dia pergi ke laundry karena informasi dari Daden dia harus pergi cepat-cepat ke menghadap Karo Propos. Maka dia sempat lagi mau balik ke rumah ini.
ke rumah Duren 3 karena jarak Duren 3 dengan Saguling itu kurang lebih 500 meter yang mulia. Dia mau ganti baju di situ, tetapi di rumah Duren 3 itu sudah banyak mobil propos, sudah banyak juga anggota propos berseragam lengkap, sehingga dia segan tidak jadi mampir ke rumah itu untuk ganti baju, maka dia pulang ke kos-kosannya. Itulah teman-teman kami yang agak janggal yang mulia. Yang lain yang saudara ketahui sendiri ada nggak? Yang lain yang kami tahu adalah bahwa mereka para terdakwa ini, khususnya yang berpangkat tinggi ini, ada terlibat dugaan bisnis gelap. Nah, kalau yang itu nanti, karena ini kita fokus dulu ke perkara pembunuhan. Yang diduga diketahui oleh almarhum, sehingga almarhum juga menjadi diduga untuk dilenyapkan, kan begitu. Oke, kalau saudara mengatakan gitu, apakah ada bukti yang bisa saudara menunjukkan ke situ? Kami dapat informasi bahwa rekening itu ada di rekening BCA, diatasnamakan oleh seorang anak yang tidak bisa bicara. Artinya mungkin sudah dewasa tetapi diduga tidak bisa bicara, hanya bisa katanya gitu. Jadi oleh karena itulah waktu saya mohon kepada Presiden, tolong dong Pak, supaya penyidiknya dari Angkatan Darat, Laut dan Udara bentuk tim koneksitas atau independen, libatkan PPATK, karena hanya PPATK yang saya pahami yang bisa menginvestigasi itu. Tetapi sayang sampai sekarang tidak dilibatkan. Kemudian informasi tambahan lainnya bahwa saya dapat investigasi juga bahwa Brigjen Polisi Hendra Kurniawan atau HK juga datang ke Jambi menggunakan jet pribadi. Kemudian ketika dia di Jambi dapat informasi dari dari bawahannya bahwa mereka telah menonton CCTV yang dilucuti oleh saksi Apung. Setelah mereka menonton bertiga, ada yang berpangkat Kompol Cuk Putranto bersama kombesnya, mereka menonton, ternyata apa yang disebarkan oleh pihak kepolisian tembak menembak itu tidak betul, karena mereka melihat ketika Ferdy Sambo datang ke rumah itu almarhum itu justru berada di luar, ada di dekat pos polisi dan tidak sedang tembak menembak, tetapi justru di dalam CCTV itu almarhum dipanggil ke dalam untuk dihabisi. Nah, inilah kejanggalan yang mereka temukan, lalu langsung buru-buru menelpon ke Jambi. Dan dari Jambi juga langsung buru-buru pulang, mereka tonton bertiga, setelah ditonton bertiga langsung diperintahkan untuk dimusnahkan CCTV itu. Tetapi sebelum dimusnahkan rupanya bawahnya ini ada yang mengcopy. Nah, itulah informasi yang kami dapatkan, itulah makanya kami laporkan juga obstruction of justice yang mulia, yaitu merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti atau menyembunyikan barang bukti yang mulia. Terima kasih. Ya. Baik ya, saudara saksi ya. Baik. Saksi di sidang ini menerangkan apa yang dia lihat, apa yang didengar, apa yang dia alami ya. Jadi masalah mengolah itu biar nanti tugas kami ya. Betul yang mulia. Ya. Tadi saudara menerangkan bahwa korban sudah meninggal. Betul ya. Tanggal 8 itu keterangan tadi. Informasi tanggal 8. Tanggal 8 akibat tembakan. Saya to the point aja. Siapa yang menembak? Informasi awal disebut tembak menembak, yang menembak Barada. Langsung aja, siapa yang menembak? Informasi awal Barada E. Tetapi setelah kami investigasi, ternyata yang menyuruh menembak adalah Ferdy Sambo. Tetapi informasi itu bersama-sama dengan Barada E. Yang saya tanya orangnya siapa? Barada E. Barada Richard Eliezer bersama dengan Ferdy Sambo. Masih ada lanjutan pertanyaan lagi ya? Iya. Masalah itu ya. Saudara tahu dari mana itu? Saya menginvestigasi yang mulia. Dari investigasi. Investigasi. Jadi investigasi itu sudah standar itu, sudah. Sebenarnya itu tugas penyelidik yang mulia, tetapi karena ini perkara yang sangat luar biasa, saya menghabiskan waktu saya teman-teman saya siang malam mencari informasi ini, dan banyak juga yang mensuplai informasi yang mulia. Baik, dari investigasi ya. Ya. Kejadian di mana? Bagaimana? Kejadiannya di mana? Kejadiannya informasinya di Jakarta Selatan, tepatnya di Komplek Kepolisian Duren 3 dan atau di Saguling. Duren 3 ya, kejadiannya itu ya, sesuai investigasi yang saudara buat. Itu jam berapa? Jamnya kurang lebih pada saat maghrib atau pukul 18 kurang lebih. Baik, dari investigasi saudara, di rumah itu ada berapa orang? Di rumah itu ada Ferdy Sambo, ada istrinya, ada Kuat Ma'ruf, istrinya langsung ada aja. Susi. Namanya siapa? Bagaimana? Ferdy Sambo. Terus Ferdy siapa Sambo, lagi? Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, kemudian asisten rumah tangga Susi, kemudian ada Daden, ada Romi. Siapa? Daden. Dalil. Daden itu bentar. ajudan kesayangan. Iya, bentar, mau dicatat.
Iya. Catat itu. Dalil ya. Daden, Dalil terus. Romi, Barada Richard Eliezer, Barada Richard Eliezer. sama Ricky Rijal. Berapa orang itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih 7-8 orang yang mulia. Di rumah itu. Di rumah itu. Di rumah Pada saat itu. kejadian ya. Ya. Nah, pada saat itu kan kami belum tahu rumah itu di mana, bagaimana situasinya, kan gitu. Saudara tahu itu? Saya sudah pergi ke sana Tahu. mulia. Berapa lantai? Rumah itu yang di Saguling 3 lantai. Enggak, di Setahu TKP. saya. Di TKP yang saya tanya. Yang di rumah dinas itu 2 lantai. 2 lantai. Kejadiannya lantai 1 atau lantai 2? Kalau apa namanya, informasi kan ada dua versi. Ada yang versinya di rumah Saguling, ada yang versinya di rumah dinas. Kalau di rumah dinas itu di lantai 1. TKP yang saudara ceritakan tadi sesuai dengan investigasinya di lantai berapa? Di lantai 1 kalau di rumah dinas. Lantai 1 ya? Duren 3. Duren 3 ya? Ya, Kamu tadi sebut ada 8 orang ya? kurang lebih. Kurang lebih. Di 8 sama 9 karena juga sapam swasta. Iya. Sipil. Di ruangan terjadinya TKP itu ada berapa orang? Ini di ruangan saya tanya. Di tempat kejadian yang di Iya. rumah dinas ya. Iya. Kalau di rumah dinas kejadiannya ya, ada Perdi Sambo, ada Putri Chandrawati, ada Ricky Rijal, ada Barada Eliezer. Ada 5 orang. Sama almarhum jadi 5 ya, kurang lebih. Coba diulang dulu. Ada Sambo. Perdi Sambo, Putri PC. Chandrawati, kemudian Barada Richard Eliezer, kemudian Bribka Ricky Rijal, kemudian almarhum. Kuat nggak ikut di situ? Oh, Kuat Maruf juga ada ya, Kuat Maruf ya. Berarti 6. Sama ada juga sebenarnya di pos polisi di pos itu, tetapi Benar. Bentar. Yang saya tanya di ruangan itu pada saat TKP, kata di Iya, situ informasinya begitu. insidennya, kan gitu ya? ya betul. Sesuai dengan peranan si Eliezer Betul, ini, kan betul. begitu. Nah, makanya apa yang saya tanya aja langsung dijawab ya. Betul. Nah, terus Yang jelas Barada Richard Eliezer ada informasinya di situ. ada informasinya di situ. Iya. Itu dari investigasi, Investigasi yang saudara. kami ya. Nah, sesuai dengan investigasi yang saudara tahu ya, yang saudara buat ya, Ya. yang menembak itu siapa? Awalnya dibilang yang menembak Barada Richard Eliezer, tetapi kemudian kami temukan fakta baru bahwa yang menembak adalah Perdi Sambo dan Richard Eliezer atau Barada Richard Eliezer bersama dengan Putri Chandrawati. 2 orang. 3. PC ikut menembak. Ya, Itu karena dari- ada menggunakan senjata yang diduga buatan Jerman. itu dari investigasi saudara. Ya, ya. Gitu ya. Nah, terus yang di luar ruangan itu siapa aja itu? Yang ada di sapam di luar lah, yang tidak ada di ruangan. Waktu itu saya TKP. tidak sampai fokus dengan orangnya itu karena mereka kan hanya di luar saja, yaitu yang keberatan tentang untuk dilucutinya CCTV dan mereka Baik. mengadu ke ketua RT di mana ketua RT-nya juga pensiunan Mayor Jenderal atau Inspektur Jenderal Polisi. Baik, berarti 3 orang yang menembak. Sekarang kembali ke peranan Eliezer ini ya. Siap. Kenapa dia ikut menembak? Barada Richard Eliezer ini, informasi yang saya dapatkan, dia menembak karena diperintah. Siapa yang memerintah? Yang memerintah Perdi Sambo. Sebetulnya diperintah pertama itu adalah Bribka Ricky Rijal. Nanti kita ke sana. Tetapi Jangan dulu. kemudian karena Bribka Ricky Rijal tidak punya hati untuk menembak, maka Bribka RR ini disuruh memanggil Barada Richard Eliezer. Nah, itu semua dari hasil investigasi, ya. Investigasi. Lalu kami jelaskan itu kepada penyidik. Tapi sebenarnya Kak, di sidang ini, di sini kita mencari fakta sebenarnya. Nggak Betul. ada rahasia di sini. Betul. Jadi saya bingung, kok ada yang saudara simpan lagi si A, si B, si X. Disinilah saudara menerangkan seterang-terangnya. Mohon maaf yang mulia Karena karena kami ini, sudah Dek. terikat perjanjian tidak boleh mengepus nama mereka. Ini justru menyulitkan hakim. Kami tidak bisa mempertimbangkan terhadap keterangan yang tidak diperoleh dari yang jelas. Baik. Di situ loh, kami kewalahan jadinya. Betul, saya memahami yang mulia tetapi saya juga harus komitmen dengan janji Oke, Pak. saya. Baik, kami Tetapi tidak memaksa, tapi informasi itu kami sampaikan kepada penyidik. Baik. Sekarang yang saya tanya ya, tadi katanya dia disuruh oleh Sambo ya, Sambo, Eliezer betul, ya. betul. Di mana dia disuruh? Disuruhnya itu di lantai 3 rumah Saguling. Di sana ada rapat di lantai 3. Rumah Saguling, Saguling, ya. Baik.
Jam berapa itu kejadian yang di rumah Saguling? Kurang Waktu ada lebih penyuluhan. pukul 17. 17. Kurang lebih ya? ya. Di sana siapa aja yang ada? Yang rapat itu Perdi Sambo, kemudian istrinya atas nama Putri Chandrawati, kemudian Kuat Ma'ruf, kemudian Bribka RR. 5. Kemudian Bribka RR ini tidak mau melaksanakan perintah itu, lalu dipanggillah Bentar dulu. Barada Eliezer. Jangan dulu langsung orang-orang yang saya tanya, karena kan masa ada orangnya, ada orang mati kok saling ini gitu loh. Maksud saya di sana itu waktu disuruhnya si Eliezer ya, Ya, siapa aja di sana, di mana disuruh supaya di jelas. lantai 3 rumah Saguling. Lantai 3. Yang ada rumahnya, yang ada liftnya itu yang beliau. Nah, waktu Eliezer disuruh, ada nggak yang mendengar? Ada yang melihat? Ya, yang mendengar Kuat Ma'ruf, yang mulia sama. Ceritakan lagi. Ya, Bagaimana caranya si Sambo ini menyuruh Eliezer? menyuruhnya itu yang mulia disuruh untuk membunuh dengan iming-iming akan dapat uang dan jaminan akan tidak akan masalah karena dia sebagai Kadif Propam bisa melindungi. Bahkan setelah ketahuan pun saya ungkap masih dijanjikan akan bisa di SP3. Ada disuruh lebih lanjut. Bunuh pakai apa? Bunuh pakai pistol. Itu dari mana? Jilok 17 Saudara tahu dari mana? Itu dari kesimpulan atau dari informasi. Informasi Dan sudah diisi peluru sebanyak 17. Jam 17. Sudah Gitu ya? diisi peluru 17 peluru Di Saguling. di Saguling, di peluru Saguling di Jilok 17 itu. Di Saguling 3 ya. Ya. Baik. Waktu itu Bukan Saguling 3 mulia. Jadi rumah Saguling dengan Duren 3 itu beda yang mulia. Iya. Ya. Ini kan nyuruhnya kamu bilang tadi di Saguling. Di rumah Saguling betul. Iya kan? Kan ada 2 Saguling sama Duren 3. nah, supaya Rumah dinas Duren 3. sama persepsi Pak Hakim dengan saksi Ya, ya. Kejadian di Duren 3 sesuai dengan keterangan saksi. betul. Menyuruh di Saguling, Jalan Saguling kan begitu tadi. Direncanakannya di rumah Saguling. Jangan kamu bilang rencana. Nanti tugas kami itu Ya. ya. Baik. Jangan direncanakan begini. Tidak boleh ya. Baik. Biar kami nanti yang mempertimbangkan ya. Nah, yang Baik. saya tanya di Saguling, waktu dia menyuruh ada nggak yang melihat atau mendengar atau mengetahui? Ya mereka aja yang mulia. Yang Siapa-siapa? ya mereka aja mesti Perdi Sambo, istrinya Atau Kuat Ma'ruf saudara- sama Barada saudara- sama Saudara tidak tahu. Nanti Putri kan Chan. keterangan saudara ini akan kami sesuaikan dengan keterangan yang berlima ini, gitu loh. Baik, Supaya ada persesuaian. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. yang saya tahu hanya itu aja yang mulia. Ya, Iya. berlima ya. Ya, Nah di Saguling itu di luar rumah itu ada nggak orang? ada Siapa aja itu? ada Susi, Susi ini siapa ini? asisten rumah tangga. Itu ada saksi nggak itu di dalam perkara ini? Setahu saya ada. Ada ya? Kemudian ada satpam swasta itu Siapa yang itu namanya? yang ditemukan oleh adik almarhum sedang mencuci rumah. Iya, siapa itu namanya? Lupa, saya sempat juga saya Lupa. catatin, nanti saya cari lagi catatannya. Nah. Terus siapa lagi? Kemudian ada Romi, Romi ini siapa ini? ajudan daripada Perdi Sambo yang mulia. Kan ajudannya ada 8. Bentar dulu, ajudan Daripada Pak Perdi Sambo dari kalau nggak Ajudan salah juga? Kesatuan Brimob juga, sama satu lagi itu Daden. Daden. Ajudan juga itu. Romi sama Daden. Daden ya. Dicatat itu ya. Saksi itu di sini. Beliau juga lah yang apa namanya? Ya, maksudnya dalam- saksi juga, saksi ya? harusnya saksi karena kami informasikan juga kepada penyidik seperti itu, harusnya jadi Enggak, saksi. yang saya tahu saksi lah. Dia saksi apa enggak? Iya Pak Jaksa, saksi itu. Daden sama Romi ya, Siap. sama Susi. Baik. Saksi juga. Baik, saya masih tanya di rumah Saguling ini ya. Ya. Jadi jangan cerita kemana-mana, jangan ya. Kalau nggak Baik. tahu ya. Nanti kan Yang bisa- jelas yang mulia, apa yang kami temukan selalu kami sampaikan kepada penyidik. Iya. Bahkan ada juga bukti-bukti kami yang ditolak oleh penyidik. Iya. Artinya sudah kami kasih bukti yang sangat Iya. akurat dan otentik karena akta notaris Baik. ditolak. Dah. Saat ini saya bawa yang mulia. Baik, tadi ada kamu terangkan sebelum menyuruh Eliezer lebih dahulu disuruh si Riki. Itu tadi keterangan lo ya. Iya. Nah, itu si Riki disuruh Sambo itu di mana? Di rumah Saguling. Rumah Saguling juga. Iya. Nah, terus
sesudah disuruh apa jawaban Ricky? Tidak tega, tidak punya mental untuk membunuh. Tidak punya mental untuk membunuh. Ya. Jawaban aslinya apa? Saya tidak. Kata-kata si apa ini, si Ricky. Saya dengar informasi kurang lebih begitu. Saya tidak punya mental untuk membunuh yang, Nah, gitu, yang ya. komandan kan begitu. Nah, Kalau begitu terus? panggilkan Barada Richard Eliezer kan gitu. Panggil si Eliezer. Ya. Gitu. Siapa yang bilang itu? Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Pada Lalu- saat itu PC di mana? Waktu dibilang. Ada di lantai 3 itu di sofa yang sama. Ada di situ. Iya. Jadi PC menurut keteranganmu tahu kalau Tahu. si Sambo disuruh Tahu. Bahkan Si dia menyiapkan Ricky uangnya, untuk memanggil Eliezer. Iya. Nantilah uang itu. menyiapkan uang dan handphone Iya, sebagai nanti hadiah. itu. Sekarang saya mau nanya yang pokok-pokoknya aja ini supaya Siap, jangan iya. mengambang-mengambang. Iya. Hah? Nah, si Ricky disuruh oleh Sambo panggil si Eliezer. Richard Eliezer. Itu ada PC. Ada di situ. Nah, ada ya. Selain itu siapa lagi? Si Kuat di mana pada saat itu disuruh? Ada di situ juga. Justru diduga dia yang memprovokasi Pak Ferdi Sambo. Ada di situ di lantai 3. Jangan bilang memprovokasi, biar nanti kami yang menyimpulkan ya. Ya informasi yang saya dapat begitu yang mulia. Iya, iya. Terus si Ricky nggak mau, tidak tega, Iya. barulah disuruh. Nah, bagaimana pergerakan 5 orang ini dari Saguling ke tahu nggak? Ke apa? Sebelum pergerakan boleh saya jelas satu lagi yang mulia? Nggak usah. Oke. Biar cepat. Banyak saksi nih. Pergerakannya Ibu Putri mengajak almarhum ke rumah Duren 3. Putri atau PC Mengajak almarhum almarhum ke rumah dinas. untuk apa? Informasinya kan untuk apa namanya itu, kalau pulang dari luar kota itu semacam sterilisasi. Isoman Isoman gitulah. atau untuk apa namanya itu? Isoman gitulah. Ya, Nggak usah pakai ya. bahasa-bahasa apa. Ya. Hah? Isolasi Terus mandiri ya. yang bergerak dari Saguling itu semua mereka berlima. Betul. Mereka berlima di situ. Iya. Terus si Sambo ikut Dia dengan mobil terpisah. terpisah. Ya. Nah gini, waktu si korban ya dengan rombongan nyampe di Duren 3, itu si korban tahu nggak kalau si Sambo ikut? Si korban tahu? Tahu si Joshua, si almarhum, kalau si Sambo ikut juga ke Duren 3. Dia menyusul. Nggak tahu nggak ini menurut Ya, apa? saya nggak tahu karena Nggak itu tahu. nggak bisa nanya. Toh. Karena itu penting itu. Yang jelas waktu itu saya minta kepada penyidik periksa CCTV tetangga dan itu sudah Nanti. dilakukan. Oke. Dan benar berdasarkan CCTV itu Ferdi Sambo itu menyusul. Oke. Dia masuk Tadi sudah pakai sarung sudah. tangan dengan bawa senjata. Sudah. Jadi ini tadi ada satu lagi di Duren 3 itu. Kamu bilang yang menembak itu kan 3 orang. Si Eliezer, Sambo sama PC kan gitu. Yang saya dengar begitu. Nah, senjatanya juga berarti 3 jenis dong. Ada buatan Jerman, Ada buatan Jerman ya. ada di situ juga ada senjata HS, Baik. diduga punyanya almarhum. Satu Baik. lagi itu ada senjata jilok. Bisa kamu gambarkan posisi-posisi mereka ini waktu Nggak bisa. terjadinya? Nggak Nggak bisa. bisa, Yang Mulia. Nggak bisa ya. Ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Sekarang saya bertanya di Magelang. Ya. Ya, Tadi kan kamu bilang bahwa mereka itu berangkat dari Magelang ya. Tanggal berapa 8. itu? Tanggal 8. Jam 10. 10.58. Jam 10. Kita mundur dulu. Ajudan si Sambo ini berapa orang? 8. 8. Di Magelang ada juga? Di Magelang yang ikut Enggak apa- khusus di Magelang maksudnya. Ada Di enggak? Magelang ada Barada Richard Eliezer, ada RR, ada almarhum, gitu. Kemudian sebelumnya ada juga Daden, tapi Daden sudah ikut sama Ferdi Sambo pulang. Iya. Ya, Orang ini kan ke Magelang itu tanggal berapa? tanggal 2 yang mulia, Tanggal 2. tanggal 2 Juli. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 6 hari di sana ya? 5 yang mulia. 5 hari. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka mengurus anaknya. Dalam rangka mengurus Waktu itu disebutkan anaknya. juga nama anaknya, tapi lupa saya catat di mana. Nah, mengurus anaknya yang sedang sekolah di Taruna informasinya. Baik. Jadi yang 5 orang itu berangkat ke Magelang itu tadi ya? Iya. Sambo, Enggak, awalnya sama udah ikut. Jadi kemudian Oh. dia nyusul. dia nyusul. Dalam rangka informasinya merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-22 kalau nggak salah informasinya. Iya. Terus
Tapi ketika dia datang terjadi perkelahian atau pertengkaran. Perkelahian siapa dengan siapa? Ferdi Sambo dengan istrinya Putri Chandrawati. Pada saat habis Itu selesai siapa yang meraih. menceritakan itu sama saudara itu? Bagaimana? Siapa yang menceritakan? Dari mana tahu ada pertengkaran? Informasi yang kami dapat. Ini kalau semakin banyak informasi semakin membingungkan ini kalau begini. Baik. Ya. Jadi kalau ada informasi yang kurang jelas jangan usah lah diceritakan di sini. Baik kalau itu begitu. bisa kami anggap sebagai narasi atau gimana. Baik. Jadi menyulitkan Tetapi pas kami. bertengkar dia pulang Yang bersama jelas ajudannya ada Daden. ada korban itu saja ya. Ya. Nah, sekarang saya tanya di Magelang ya. Ya. Nah, kejadian di Magelang tadi sepintas sudah kamu terangkan sebenarnya. Ya. Ya. Tadi kamu bilang bahwa PC itu sakit ya? Saat di Magelang. Di tanggal 19, tanggal 21 dituduh almarhum penyebab dia sakit. Dan kemudian di tanggal di tanggal 7, tanggal 8 Bentar, biar dicatat, bentar. juga dia disebut sakit, makanya dia tidur di tempat tidur. Dan Tanggal berapa itu dia dituduh sakit? tanggal 19, 21, 11, 19 dan 21 Juni. kira Juli lagi. Kemudian di Juli juga, di Juli yang tanggal 7 Juli juga disebut sakit. Pelan apanya biar dicatat. Iya. 19 Juni dia Sama sakit. 21 Juni Juni dia sakit. diinformasikan sakit. Nah, itu Dan dari penyebabnya dituduh almarhum. Itu dari mana tahu? Itu tadi yang video call Itu adalah rekaman percakapan antara almarhum dengan kekasihnya. Oh gitu. Makanya Nah, kekasihnya bilang, yang kau pukulnya ibu, kan gitu. oh gitu. Yang saya tanya di Magelang itu ya, tanggal 7. Ya, tanggal 7. Posisi di rumah di Magelang itu bagaimana? Tanggal 7 itu, sore. Informasi yang kami dapat di posisi di Magelang itu bahwa Barada Richard Eliezer bersama dengan Bribka RR sedang pergi mengurusi anak daripada Putri Chandrawati. Eliezer sama Ricky Pergi. di luar lah. kita bilang. Iya. Nah, terus Sedangkan yang di rumah di dalam rumah itu informasinya Putri Chandrawati bersama dengan Susi, bersama dengan si Kuat Ma'ruf, Iya. dan juga ada almarhum. berarti 4. 4. Nah, apa kejadian di sana? Sepintas saja. Kejadian yang kami dapatkan informasi sana dan sudah kami terangkan juga pada penyidik bahwa asisten rumah tangga atas nama Susi nangis-nangis. Nangis-nangis. Tapi nangisnya kenapa? Tidak jelas apa penyebabnya. Iya, terus Kemudian Kuat Ma'ruf megang pisau. pegang pisau. Ya. Kemudian almarhum keluar rumah ke taman. Marhum keluar rumah. Maksudnya di keluar rumah Di seputar taman itu. sekitar situ ya. Iya. Nah, terus Nah, kemudian nggak lama pulang Barada Richard Eliezer bersama dengan Bribka RR. Kemudian Bribka RR diperintahkan oleh PC untuk memanggil almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. lanjut. Awalnya tidak mau dipanggil, tidak mau naik ke atas karena ada perasaan tidak enak dengan Kuat Ma'ruf, tetapi kemudian dia naik juga dan terjadi percakapan atau curhat-curhat kurang lebih 15 menit antara PC Putri Chandrawati dengan almarhum, tetapi tidak ada yang mendengar percakapannya itu karena yang lainnya di luar saja, di luar saja. pintu, ya, Nah, gitu. menungguin kita. Ya. Karena nanti kan keteranganmu akan kami sesuaikan, akan kami kaitkan dengan keterangan dia kan. Baik. Gitu. Jadi kalau memang nggak benar, nggak usah Siap, bilang. ya. Kan gitu. Ya. Justru nanti jadi kacau jadinya. Intinya yang mulia, segala informasi yang kami temukan selalu kami berikan kepada penyidik. Cuma penyidik ini kan awalnya tidak berpihak kepada kami. Jadi sehingga awalnya kami juga dilaporkan sebagai atau dituduh penyebar hoax. Nah, sampai benar-benar terungkap perkara ini. Ya. Sekarang Pak Hakim berpihak kepada kebenaran, Siap. ya, bukan berpihak kepada siapa-siapa. Ya. Jam berapa orang itu berangkat dari Magelang? Berdasarkan percakapan WhatsApp itu 10.58 Jam 10.58. pagi hari. Ya. Dengan mobil apa? Berapa mobil? Informasinya 2 mobil. 2 mobil. Yang satu mobil siapa-siapa aja yang naik? Tahu nggak? Yang jelas informasinya bahwa Kuat Ma'ruf dengan asisten rumah tangga dengan ada satu lagi yang menyetir
Saya tidak ingat siapa yang menyetir bersama-sama dengan Putri Chandrawati. Yang satu mobil lagi itu juga ajudan bersama-sama dengan almarhum gitu. Jadi dua mobil. Gimana? Si korban dengan siapa? Si Ricky. Saya tidak hafal yang mulia itu. Tapi dua orang. Sempat saya catatin juga. Tapi 2 orang. Iya. Mereka nyampe di Magelang di Jakarta ke rumah siapa dulu? Ke rumah Saguling. Saguling. Pada saat itu si Sambo di mana? Sambo segera langsung pulang dari kantor. Enggak, pada saat mereka nyampe Di rumah Saguling juga. udah ada di situ. Si korban tahu nggak kalau si Sambo ada di situ? Nggak tahu saya. Nggak tahu lagi ya. Tidak tahu. Jadi harus detail sebenarnya. Iya. Cukup Pak Ketua. Baik ya, saksi ya. Jadi intinya adalah saudara itu memastikan bahwa perkara ini berjalan sebagaimana seharusnya. Betul. Jadi sehingga saudara mengeluarkan biaya termasuk juga melakukan investigasi jaringan dengan saudara dan saudara melaporkan dan memastikan bahwa ini on the track. Betul. Gitu. Baik. Kalau begitu, saudara kan tadi mengatakan bahwa si adik dari Almarhum korban itu kan ada datang. Ada datang ya? Ke Saguling. Ke rumah Saguling. Ke Saguling. Itu jam berapa? Dia tidak bisa memastikan jamnya, tapi kurang lebih pada saat maghrib gitu. Pas saat maghrib itu. Iya. Ketika Karena dia sudah hitungannya dia sudah pulang kerja waktu itu, pulang kerja langsung datang ke situ. maghrib, ya. Jam berapa itu tepatnya? Dia kurang lebih jam 18, kurang Jam lebih. 18, jam 18. Jadi akhirnya kan dia ke laundry, ganti baju, terus mau datang lagi, dan sudah ada provos itu tadi katakan begitu. Betul. Ya. Di rumah awalnya datang ke rumah Saguling, tapi karena dia diminta untuk menghadap Karo Propos Ya. dan harus memakai baju pakaian dinas harian lepas, maka dia pergi ke laundry untuk mengambil bajunya. Kemudian dia bergegas lagi datang ke situ untuk mau ganti baju di situ karena informasinya harus cepat menghadap. Maka dia datang, kalau mau ke rumah Saguling itu kan harus melewati rumah Duren 3. Tetapi ketika dia masuk lagi ke situ sudah banyak propos dan sudah banyak mobil propos. Baik. Sehingga dia segan dan tidak jadi. Ya, baik, nanti kami akan menggali dari saksi-saksi itu. Terus tadi kan dikatakan bahwa tanggal 19 Juni, 21 Juni, ya itu sakit si PC. Dituduh almarhum penyebab sakitnya. Itu sakit apa? Disampaikan enggak? Sakitnya sakit apa? Tidak ada. Tidak. Hanya dituduh dia penyebab sakitnya. Maka kekasihnya bertanya, yang kau pukulnya ibu? Sakit apa? Gitu. Enggak ada disebutkan sakit. Tidak disebutkan. Tapi dia dituduh penyebab sakitnya tanggal 19 Juni dan 21 Juni. Baik. Dalam rangka saudara memastikan bahwa ini berjalan sebagaimana seharusnya, kebenaran terungkap. Iya. Saudara tadi mengatakan bahwa ada hal-hal yang kami sampaikan ke penyidik, tapi tidak diterima. Yang tadi saudara Betul, yang mulia. ada akta otentik segala macam. Sangat Itu apa? otentik karena ini Apa itu? kami notariskan. Jadi ketika saya memohon ekshumasi kepada mungkin belasan atau puluhan jenderal itu karena satu kantor menerima saya waktu itu, waktu saya pertama kali melaporkan ini pembunuhan terencana, maka ada rapat besar di Mabes Polri. Saya diterima oleh banyak jenderal, antara lain ada Wakabaris-Krim, ada Kadip Humas, ada Karopenmas, ada apa namanya itu dari kesehatan, semua jenderal-jenderal bintang 1, bintang 2 dan sebagainya, termasuk para kombesnya. Waktu itu saya minta, karena saya begitu yakin ini pembunuhan terencana, saya minta digali kuburannya atau ekshumasi untuk melakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang. Dan saya perbandingkan dengan foto-foto yang saya dapat, yang didapat oleh Rohani dan kawan-kawan. Nah, waktu itu kami sepakat bahwa advokat boleh melihat ekshumasi itu, perwakilan keluarga juga boleh. Lalu rapat berikutnya berubah, keluarga tidak boleh. Kemudian advokat tidak boleh dengan alasan pelanggaran kode etik kedokteran. Tapi akan disiapkan ruangan buat kami CCTV, dilengkapi CCTV, jadi boleh melihat di CCTV. Kemudian rapat terakhir mengatakan baik advokat maupun perwakilan keluarga maupun CCTV tidak boleh. Nah,
Itu di malam terakhir ini. Yang boleh adalah kami harus mengutus duta kami atau perwakilan kami, yaitu yang berprofesi dokter atau kesehatan. Maka malam hari di Hotel Best Western di Jambi, saya carilah dua. Satu berlatar belakang dokter umum, saksi. Kemudian tapi di sini tidak mau dipakai jadi saksi. Kemudian satu lagi berlatar belakang magister kesehatan, pemilik klinik. Maka kita beri surat tugas untuk mencatat segala apa yang mereka lihat, dengar dan alami di ruang otopsi itu. Kemudian besoknya pagi-pagi kami berangkat dari kota Jambi ke Sungai Bahar, kurang lebih perjalanan 2-3 jam. Lalu setelah digali, dibawalah jenazah ini ke RSUD Sungai Bahar. Maka sesuai informasi malamnya kami tidak boleh ikut, keluarga tak boleh ikut, tak ada CCTV, yang boleh adalah duta kami, yang 2 orang itu. Lalu mereka catatlah itu, dan saya bilang catat semua segala perkataan yang ada dalam ruangan itu. Begitu dicatat, siang itu juga saya berjuang supaya penguburannya dilakukan secara instansi kepolisian atau supaya ada upacara dilengkapi dengan bendera. Awalnya terjadi perdebatan karena mereka menolak, kemudian pengacara-pengacara pada Ferdi Sambo juga menolak karena mereka merasa dilecehkan apabila dikubur secara kenegaraan atau instansi kepolisian. Tetapi saya berjuang terus memohon kepada Presiden secara live, kepada Wakil Presiden, Panglima, Kapolri dan semuanya. Akhirnya setelah perdebatan yang panjang, akhirnya dikuburlah secara kedinasan. Segera setelah itu saya temukan dokter-dokter yang atau ahli kesehatan yang saya utus itu. Segera saya potret hasil kerjanya. Setelah saya potret, ada juga itu saya dokumentasikan. Kemudian saya minta dibuatkan report secara tertulis dan dinotariskan. Saya minta dinotariskan. Lalu dibuatlah akte notaris secara akte legalisasi. Dari yang 2 orang yang duta kami ini. dari catatan-catatan itu. Catatan-catatan ini disusun berupa laporan. Setelah itu kami pulang ke Jakarta, langsung saya temui penyidik. Saya serahkanlah kepada penyidik apa yang saya potret ini, termasuk akte notaris ini, supaya kalian punya pandangan dulu untuk menggali segala informasi. Kemudian saya berikan juga print out daripada handphonenya Pera, percakapan dia dengan almarhum, bagaimana mereka tangis-tangis di situ. Di dalam handphone itu ada waktu itu video call bahwa dia akan dihabisi, akan dibunuh dan sebagainya, dan dia menyuruh mencari pria lain. Kemudian bukti ini dibawa oleh perwira menengah entah kemana. Setelah dibawa kurang lebih 1 jam balik, buktinya ditolak. Baik. Maka sejak saat itu saya semakin tidak percaya sama mereka, karena saya menilai mereka berpihak kepada Ferdi Sambo. Baik. Jadi kami semakin gigih mencari tahu apa ini sebenarnya, kenapa orang ini sampai bukti pun ditolak, begitu yang mulia. Baik. Dan saat ini saya bawa. Apa? Coba saya terangkan aja secara singkat. Apa isi catatan-catatan yang dibuat oleh Isi catatan itu pertama, otak daripada almarhum tidak berada di kepala, tetapi berada di dada. Kemudian ada luka tembak dari belakang tembus ke hidung, ketika disonde tembus ke hidung, tapi disonde ke mata tidak tembus, itu catatannya. Kemudian luka tembak ini dilem supaya tidak terlihat bekas tembak, dilem dia oleh dokter yang pertama, diduga oleh dokter yang pertama. Kemudian kepalanya diduga ada retak 6, kepala tengkorak ini. Kemudian ditemukan lagi ada sayatan-sayatan atau semacam sayatan-sayatan di bawah mata maupun di atas alis mata kanan. Kemudian ditemukan lagi ada diduga luka tembak dari bawah rahang ini tembus ke bibir bawah. Kemudian ada juga rahangnya sudah bergeser atau sudah tidak normal, bahkan giginya sudah sebagian copot, gitu. Nah, kemudian telinganya bengkak. Kemudian bahu kanannya luka menganga. Itu dicatat semua. Kemudian dada sebelah kiri tembus peluru. Kemudian dada kiri dada kanan memar. Kemudian di leher ini seperti ada bekas jerat tali. Kemudian antara dari leher ini sampai ke perut bawah, di bawah pusar itu ada seperti bekas bedak dan dijahit dengan agak kasar dan dilem. Kemudian temuannya lagi pankreas hilang atau tidak ditemukan. Kemudian kantong kemih hilang atau tidak ditemukan. Kemudian empedu tidak ditemukan juga. Jadi ada 3 organ yang tidak ditemukan. Kemudian di tangannya lengan kiri bawah itu ada
diduga bekas peluru, ada tembus, ketika disonde tembus. Kemudian di pergelangan ini patah, pergelangan tangan ini. Kemudian apa namanya, jari-jari manis dan jari tengah ini ada diduga seperti patah-patah, atau ada juga luka menganga. Kemudian di kaki kiri itu ada rembes darah di bawah lutut ini. Kemudian di pergelangan kaki kiri ada diduga luka tembus peluru. Kemudian di kaki kanan ada luka-luka di kanan. Kemudian kaki kanan ini tidak lurus lagi atau sudah bengkok. Sedangkan menurut orang tuanya, waktu anak-anak sempurna, waktu melamar polisi sempurna gitu. Tetapi waktu meninggal kakinya tidak sempurna. Itulah antara lain yang dicatatin oleh dua orang utusan kita itu. Tetapi hasil pencatatannya itu tidak diterima oleh penyidik, dengan alasan nanti yang akan mereka pakai adalah yang diperkirakan sebulan 2 bulan ke depan oleh ahli forensik. Begitu yang mulia. Selain hal yang sudah sampaikan tadi, ada enggak yang lain yang sudah sampaikan tapi ternyata tidak juga diterima? Ada yang mulia, yaitu ya apa namanya itu, kami ajukan juga itu supaya diajukan jadi saksi atau diminta keterangan jadi saksi, yaitu 2 orang itu, tetapi mereka tidak mau. Ya, penyidikannya tidak mau. Jadi kami itu seperti menghadapi sesuatu yang sangat keras gitu loh yang mulia. Tetapi kami terus berjuang, akhirnya jadilah perkara ini yang mulia. Karena ada 5 lembaga yang kami lawan yang mulia. Lembaga yang terus menyebarkan bahwa ini tembak menembak, yaitu pertama kepolisian, khususnya Karopenmas dan Kadiphumas. Kemudian apa itu yang paling gencar itu Kompolnas yang mulia, yaitu ada seorang Irjen Pol orang Manado kalau nggak salah, itu dia terus kampanye 5 kali sehari di media mengenai tembak menembak. Kemudian Kapolres Jakarta Selatan, kemudian Komnas Perempuan, kemudian Komnas HAM, semua ini mengumandangkan almarhum meninggal karena tembak menembak, gitu yang mulia. Bahkan DPR yang mulia, Komisi 3 itu juga. Saudara semua silakan.